Oke, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Mas Joko Tegal. Walaupun ngantuk, tetap bikin video untuk kalian ya. Saya langsung bahas untuk PP. Tadi banyak yang ngomong ya, jangan PP mulu katanya. Kan udah saya kasih koin-koin yang bagus. Ya, ada ETH, BNB, Solana, Hyperliquid ya. Sama perjuangan PP harus sampai sangkut-sangkut itu harus hilang semua dulu. Nanti baru bahas koin yang lain. Saya kasih koin ya, yang ETF-nya lagi inflow masuk miliaran dolar itu ada di Solana, Habar, sama Hyperliquid. Tapi saya pilih di Sol sama di Habar yang masih murah. Dan koin yang sudah lama historinya di saat bear market mampu bertahan, di saat bull market terbang. Kalau Hyperliquid kan koin baru kemarin sudah terbang tinggi. Dan kalau kita telat TP dan kita belum ada historinya di saat bear market mampu bertahan enggak, gitu kan udah terkejadian kayak Terra Luna juga kan, Amsyong kan begitu ya. Untuk kandidat mengenai altcoin season ini, kalau melihat beritanya si Trump itu berkutakannya kacau balau sih, dia kali ngeselin bikin gedek ya. Gencatan senjata sudah berakhir katanya, perang kembali, gencatan senjata berakhir, kemudian mau perang kembali. Akan tetapi ada peluang nego lagi. Ini mempermainkan pasar ini si Trump itu. Jadi secara perang Iran dan AS itu, yang menang itu sebetulnya Iran. Bonyok, cuma bobrok bonyok, Iran hancur. Iran hancur bobrok bonyok, tapi Iran menang. Kok aneh Mas Bro ini? Menang di Selat Hormuz kok. Ini mempertimbangkan Selat Hormuz, itu Trump ketakutan secara ekonomi hancur juga nanti si Trump. Apalagi masalah perang itu memang sebetulnya memang itu game itu. Ya bahkan si yang di ini yang lagi digaung-gaungkan sama si Trump, nggak tahu belajar dari Tarman atau gimana, si Trump ini lagi lagi gaung-gaungkan mengizinkan senjata Patriot yang memang diimpi-impikan sama Ukraina. Kayaknya Ukraina itu sudah dikasih angin segar untuk silakan untuk pakai senjata Patriot. Ya ini yang berdampak yang parah nanti, yang ya menguntungkan si Trump juga, AS juga. Jadi pabrik senjata di sana nggak jalan, belum juga senjata-senjata yang sudah mau kadaluarsa, peluru-peluru harus diserangkan. Serang untuk nyerang Iran itu. Malah Spanyol diancam diembargo, katanya nggak mendukung pertempuran, nggak mendukung secara militer AS ke Iran. Masa nggak malu, masa minta dukungan sama Spanyol sih Mbak Katrum iki piye to, dan malah mengancam diembargo, diancam lagi si Spanyol sama Mbak Trump, katanya nggak mendukung serangan militer, nggak mendukung agresinya. Ya ini kacau balau. Tapi pagi bilang statement bahwa gencatan senjata sudah berakhir, perang tempur kembali, banyak dah. Siangnya memberikan info lagi, masih terbuka lebar lunak. Jadi ketika emosi langsung bla 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 bla. Kebijakannya mengerikan si Trump itu. Tapi lagi emosi. Ketika emosinya sudah meredam, siangnya ngomong lagi, negosiasi untuk berakhir perang masih terbuka lebar kok. Itu yang namanya pemikiran. Kalau pemikiran emosi itu jangan dikeluarkan di sosmed ataupun jadi dibawa-bawa ke pemerintahan. Kalau lagi emosi ya di rumah saja, membanting panci ataupun banting gelas gitu, piring gitu kan, selesai ya. Nanti ketika masuk ke Gedung Putih sudah press lagi, jangan bicara masalah gencatan senjata berakhir. Jadi harus bisa membedakan antara pusing kepala ya dengan pusing hati, pusing kepala boleh panas, hati mesti dingin gitu. Ketika kepala panas si Trump ngocehnya mengerikan pasar.
ya jadi goncang sampai yang kacau lagi tuh saham Spanyol. Sahamnya Spanyol langsung, saham Spanyol langsung hancur. Citra ngomong gitu ya, kacau. Spanyol urusan geopolitik, jangan mikir ya. Pusing kalau kalian mikirin. Sudah dari SD saya yang namanya ngurusin perang Timur Tengah zaman Libanon tuh hafal banget. Nontonnya BBC London habis subuh jam 5 pagi itu sama bapak saya berdua kan, saya sama bapak saya begitu nonton radionya BBC London sampai matanya mentolong gitu. Kalau sampai tahu-tahu sudah lihat keluar, sudah matahari udah terang ya, sampai jam 9 nonton BBC London. Oke, kita langsung bahas PP saja, ya. Kita PP itu sudah menang kawan, sudah menang sebetulnya, tinggal nunggu masanya full saja. Makanya kondisi gini siapkan saja dana, tapi tetap dia sendiri karena dalam bidang kripto berisiko tinggi, suan membeli atau mendadak, dah urusannya masing-masing ya. Ini mana bong, mana ploki, mana si modeng, mana si lemuk ya, koin muk, koin lain-lain, mana si ngogrok, koin wow. Ini udah spesial brilian PP ini. Nggak ada kandidat lain, tinggal nunggu boomnya saja. Ketika tahun 2021 Shiba Doge terjadi bull, Shiba terjadi naik 7,3 juta %. Itu awalnya juga sama hancur-hancuran kayak gini, kayak PP. Digangguin sama dep-dep kentut itu, ada namanya ploki Shiba, Shiba ploki, dibolak-balik, ada mid Shiba, ada Shiba Shibu, ada pokoknya kayak PP ini PP1, PP2, anaknya PP, bezi PP, bapaknya PP, mbaknya PP, neneknya PP, ngkongnya PP, macam-macam. Dan waktu zaman Shiba saya ingat banget, ada mid Shiba, Shiba ploki, ada lagi yang dibalik ploki Shiba, mid Shiba. Wah, pokoknya ya itu bab ya, semua hancur semua. Ada termasuk Baby Doge. Waktu itu zamannya bareng. Ada zaman itu ada Baby Doge, ada Saitama, ada banyak hancur semua, hancur. Tersisa Shiba. Apa yang bikin tersisa Shiba? Ada orang besar Vitalik yang membakar besar-besaran. Itu satu. Kedua, holdernya terus kompak. Ketika ada yang jual, holder kompak, investor well-nya baik. Ada CRO di situ. CRO ini juga ambil ya, exchange tuh ambil Shiba dulu. Ini sama, hampir semua exchange adopsi PP. Dan yang saingin PP, ada PP ini, ABC, banyak segala macam. Itu udah hancur semua. Bom, ploki, modeng. Udah, PP sama holdernya ini di-ETF-kan pula. Semua exchange adopsi semua. Inilah bibit unggul, brilian. Tinggal tunggu kapan masanya bom saja. Tinggal tunggu kapan waktunya meleduk saja. Itu ya. Harus semangat, harus yakin, tapi tetap dior. Pokoknya ini masa akan berkepanjangan, tergantung si cocote katram juga. Atau berkepanjangan ini. Ya, yang penting mudah-mudahan Agustus PAM gunting yang masuk di bawah ini 01, 02, 03, 04 namanya ATH gunting dulu. Umpamanya nanti turun lagi di September, November, September masuk lagi. Akhir tahun biasanya di bulan 11 ngaceng lagi. TP lagi, habis itu minggat dulu dari altcoin, masuk ini dulu BTC, karena nanti tahun 2028 ya pokoknya tahun di tahun 2027 itu main trade aja dulu, main trade. Ketika nanti ada bantingan dalam tahun 2027 dan nanti ada tanda-tanda tether borong BTC, kita ikut masuk. Pas halving BTC terjadi ledakan sampai 1 tahun biasanya tahun 2029 jadi meledak seperti halving tahun 2024, tahun 2025 PAM 2,1 miliar BTC, kita ikut di situ masuk BTC. Nah, setelah nanti BTC udah cuan gede ya, melihat nanti bagaimana BTCD-nya, ada grafik, ada altcoin season index-nya, ada grafik altcoin season index-nya, ada lihat kapitalisasi BTCD-nya, macam-macam, penuh dengan bumbu-bumbu yang harus indikator yang harus dikombinasikan, bukan satu saja. Itu nanti akan menghasilkan yang lebih akurat. Sebetulnya saya sudah keluar di tahun 2025 kemarin yang 2,1 miliar BTC itu saya sudah keluar TP, karena
di di RSI-nya sudah di atas, awan Ichimoku-nya sudah di atas, TA-nya, dan di indeks altcoin season-nya, grafiknya itu udah nyentuh di BTC season, artinya lagi BTC season, itu waktunya TP. Tapi kan akan di TP itu mereka sudah kompak di 2,1 miliar itu. Ada Michael Saylor dari MicroStrategy, ada BlackRock, itu kan awalnya dari Fund the People, nanti BTC akan $1 juta. 1 juta dolar ketika 1,7 orang FOMO, 2 miliar orang FOMO masuk, 2,1 miliar digunting sama si BlackRock. Itu yang terjadi itu. Dan PP juga saya rasa nanti akan permanen, berjangka panjang. Udah ETF banyak sekali, ada ETF Habar, ada ETF Doge, ada ETF Solana, macam-macam hiperlokit di ETF kan. Tapi yang akan terjadi ledakan besar nanti adalah ETF-nya PP, karena desentral, tidak dipegang, maksimum supply-nya ada, total maksimumnya sama dengan maksimumnya, supply-nya beredar semua, tidak dipegang segelintir orang well saja. Ini lebih aman, organik, nggak bisa di pump and dump sesuai dengan betul-betul kenaikan-kenaikan yang wajar. Itu seperti SHIBA Doge dulu. Ini akan terjadi karena demand yang kuat, tempur cari cuan, makin naik, makin FOMO, nanti akan terjadi ledakannya di PP dibanding koin yang lain. Dan ini masih bertahan di ranking 51 dan market cap-nya masih di 20, di atas 20 triliun ya. Jadi itu yang akan terjadi, nggak usah pakai takut. Jadi saya pun sempat terkecoh waktu tahun 2021 megang SHIBA itu banyak, padahal dapat kali 1 miliar harusnya saya. Yang 1 miliar itu dijual, begitu dijual untuk scalpingan tuh satu hari itu dapat 1 juta, 2 juta scalpingan di SHIBA, naik turun. Habis itu ketinggalan. Saya pikir turun lagi, saya udah jual, main miliaran ketika koin, tak kirain sudah turun, nggak taunya nggak turun lagi. Pump terus, yang dapat itu tinggal 60 juta koin saja, itu yang dapat 60 juta doang di SHIBA, harusnya miliaran itu. Kurang ajar. Ya ini saya nggak mau lagi. Nanti juga yang scalping di PP juga nanti akan pada masanya akan ketinggalan pada masanya. Ya belum saja, ini belum waktunya. Mudah-mudahan 2 hari lagi ya Clarity Asset deal gitu ya, membuat angin segar di situ, dan Trump mediasinya untuk tambah lagi untuk gencatan senjata, jangan diperparah lagi. Mudah-mudahan berhasil juga ya. Kita tunggulah, nggak mungkin market hancur terus, ada waktunya naik. Market tuh kayak gini. Semuanya tahun 2022 untuk pengalaman Fed naikkan suku bunga sangat gencar dalam 1 tahun. Kalau naikkan suku bunga, mangkas suku bunga 3 bulan sekali, ketika naikkan 1 bulan sekali berturut-turut sampai 525 basis point kalau nggak salah totalnya dalam 1 tahun ya. Market kering kan, disedot ke sana semua. Dan ini saya rasa, dan ya ini beritanya itu kadang-kadang siwang siur ngaco. Kemarin sesuai ekspektasi pasar, ini di bawah ekspektasi pasar. Lagi ngomong lagi, ini kalau inflasinya naik lagi, si Fed ya bisa jadi mangkas suku bunga, macam-macam. Tapi ya itulah pokoknya, intinya game lah mereka tuh, yang bermain, mereka kok bermain semua dikontrol adanya ETF. Yang penting koinnya bagus-bagus. Tadi udah saya bilang, salah satu Habar tuh di ETF kan ya. Ini inflow banyak arus keluar dari BTC masuk ke Habar punya institusi itu yang masih murah. Kemudian Solana ya, Solana punya kalian masuk hyperliquid. Kalau yang masih murah-murah, saya pegang Cardano, saya pegang Polygon ya, Cardano, Polygon, ada Aster, ada koin yang untuk jangka panjang, saya ada Plasma di situ ya. Kemudian ada ARB, ada SUI, banyak. Jadi jangan bilang saya bahas PP itu kan pokok saja, tapi rembet-rembetannya kan saya ada bahas. Repdo kemarin yang hancur, Beat juga saya bahas kan, nggak mungkin satu koin saja. Pokoknya sih Trump membuat kejutan yang luar biasa ya. 3 kejutan Trump yang udah saya bahas malam yang menggoncang pasar kripto. Pertamanya ngancem kayak gitu, tapi pas siangnya dia ngomong lagi masih terbuka. Jadi banyak saham-saham yang hancur si Trump ini, karena kalah sebetulnya dengan Selat Hormuz itu, AS itu. Setelah itu siangnya melunak, si Trumpnya jadi melunak. Sekarang sudah nggak ganas seperti berita tadi pagi yang betul-betul bikin kacau. Sekarang udah melunak, tenang saja ya. Dan PP masih bertahan luar biasa, 0,049 malah justru naik kan.
tenang aja, nggak usah pakai takut ya. Harus yakin rezeki nggak akan kemana. Dan kita lihat BTC seasonnya juga, BTCC-nya juga kita harus nunggu sampai di bawah 50%. Pada waktunya akan sampai. Ini malah 59 ke 21, ngamuk naik 0,17 dan sampai 0,28%. Itu mungkin itu saya sampaikan, saya agak pusing ngantuk banget gara-gara mikirin satu ketemu orang yang mirip dengan mantan, kayak pinang dibelah dua, udah saya lupakan, nongol lagi, malah cacatan sama-sama lah, orang sini dekat sini naik motor aja cuma 15 menit sampai. Kedua mikirin Katram yang bikin kacau, tahu-tahu ya menggoncang banget si Trump ini juga ya, penuh dengan, pokoknya hari malam ini lagi capek ya. Cukup, saya rasa nanti siang sudah saya bikin video lagi habis nyekok. Pokoknya semangat, saya yakin. Nunggu BTCC turun ya, nunggu BTCC turun, nunggu altcoin season indexnya nyentuh ke BTC, ke altcoin season di antara 75/100 tuh, baru di situ akan kelihatan. Kita akan, ini kan sekarang udah, yang penting sudah di atas 54 altcoin season indexnya, dan fear and greed-nya sudah, orang sudah nggak mulai takut, rupanya sudah mulai pada masuk, udah mulai pada FOMO ya, udah mulai pada FOMO, kelihatannya udah nggak begitu takut. Tapi ini nih pengen lihat apa sih PP holdernya kayaknya naik lagi nih, saya yakin naik lagi kawan. Bentar kawan, ngantuk, udah ngantuk saya. Tapi ya belum, ini jam 3 ya, belum bisa, jam 3 lebih, jam 3 ya, jam 3 lebih saya bikin video. Nanti setelah subuh sampai itu tuh ya, gila, pemegangnya naik lagi 568 tadi ya, berarti 2 hari ini naik 1000 order. Udah, ini udah brilian, tinggal tunggu saja kapan waktunya meledak. Oke, yang positif diambil, yang buruk ditendang, tetap dior. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro yang memberikan info sebatas yang saya tahu dengan narasi saya pribadi. Kalian harus riset lagi segala risiko apapun, tanggung jawab masing-masing, karena investasi kripto berisiko tinggi. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP. Just